pengucapan syukur. Tuhan Engkau baik, biar Kau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Bertahtalah. Dan ketika Engkau yang bertahta di atas penyembahan dan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus, maka pengudusan yang daripadamu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Dari titik ini sampai radius seluas-luasnya ada hadirat-Mu Tuhan. Ada pengudusan yang daripadamu. Maka segala sesuatu yang bukan daripadamu Tuhan, semua yang tidak kudus, tidak dapat bersatu dengan yang kudus. Maka segala sesuatu yang bukan dari Tuhan undur dari tengah-tengah kami. Dari tempat ini sampai radius seluas-luasnya cengkram dalam hadirat-Mu Tuhan. Cengkram dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas setiap kami. Ajari kami untuk bisa meraba hati-Mu, bergerak kemanapun yang Engkau mau ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau terus bertahta dan bergerak di tengah-tengah kami Tuhan. Sentuh hidup kami. Dan kemerdekaan yang daripada-Mu jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Wah, haleluya, haleluya. Kehormatan buat saya saudara. Saya boleh berada di tengah-tengah saudara. Untuk bisa sharing saudara. Saudara, akhir-akhir ini Tuhan sedang menaruh beberapa kegelisahan di dalam hati saya, saudara. Dan menurut saya sebuah kegelisahan itu sebenarnya sehat. Saya ulangi sekali lagi, sebuah kegelisahan itu sehat. Kalau ada seseorang yang enggak memiliki kegelisahan, itu hati-hati saudara. Stagnansi akan terjadi dalam hidup kita kalau enggak ada kegelisahan apapun. Tapi ketika kita ada kegelisahan, ada sesuatu yang kita pergumulkan bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang kita bawa di hadapan Tuhan. Dan percaya ketika kegelisahan itu kita bawa di hadapan Tuhan, Tuhan Roh Kudus pun akan menjelaskan banyak hal dalam hidup kita. Amin saudara. Nah akhir-akhir ini saudara, saya itu ada satu firman yang bergema di dalam kepala saya tentang ketika aku kembali, Tuhan katakan. Adakah aku mendapati iman di bumi? Ini sesuatu yang kelihatannya, oh iya itu ada tertulis dalam firman Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus memperkatakan hal tersebut, artinya hal itu bisa jadi terjadi di masa-masa akhir dari akhir zaman saudara. Akan muncul di mana sebuah masa orang akan tetap percaya Yesus di dalam kekristenan, tetap pegang nama Yesus. Tapi kehilangan inti dari pergaulan dengan Tuhan. Ada masa-masa seperti itu yang bisa terjadi di akhir zaman saudara. Kalau misalnya kita mempertanyakan, oh jadi Pak emang akhir zamannya terus kedatangan Tuhan Yesus keduanya kapan? Seru ya kalau kita bahas tentang hal itu ya. Lalu nanti saya jabarkan perhitungannya, nanti ketemu tanggal, bulan, tahun, terus buat apa saudara? Bingung pasti. Loh Pak ya penting Pak, kalau misalnya kita tahu Tuhan datang, terus coba renungkan. Kalau seandainya kita tahu, saudara tahu, atau saya tahu, exactly kedatangan Tuhan kapan. Mari kita bertanya dengan diri kita. Kalau misalnya kita tahu persis tanggal, bulan, tahunnya, ada yang berubah nggak dalam hidup kita? Kalau misalnya kita berubah, misalnya katakanlah kita jadi lebih serius sama Tuhan, ya, pelayanan jadi lebih gas-gasan, lebih gaspol untuk pelayanan, untuk nabur, untuk korban di hadapan Tuhan kita lebih gaspol.
Pertanyaannya, kita kerjakan itu semua karena apa? Jangan-jangan karena kita takut ketinggalan. Loh, gini saudara, kalau misalnya ketika Tuhan datang, ada yang namanya pemisahan atau pengangkatan. Nanti ya, di dalam yang namanya teologi, nanti eskatologi itu nanti bercabang tuh. Ada yang namanya pemisahan, ada yang namanya pengangkatan. Yang manapun itu, pemisahan atau pengangkatan. Ada golongan yang diangkat, betul? Ada golongan yang ditinggal. Satu lagi. Kalau misalnya saya tanya, ada di antara kita, ada yang golongan ditinggal. Langsung dalam hati, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tenang dulu saudara. Yang lebih gawat itu satu. Golongan yang tertinggal. Itu masalah. Kalau golongan yang ditinggal, pasti Tuhan perlengkapi. Tapi kalau golongan yang tertinggal, harusnya dia masuk golongan yang dipisahkan. Namun, karena satu dan lain hal, dia tidak bisa masuk dalam kriteria itu. Saudara sadari atau tidak, di masa-masa akhir zaman, ya, tentang jumlah jiwa-jiwa, pertobatan, bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, itu harus semakin banyak. Namun, bukan tanpa alasan Tuhan mengatakan yang terdahulu bisa jadi yang terkemudian. Kenapa? Di masa-masa akhir ada golongan orang-orang yang mereka baru mengenal kasih Tuhan, mereka berani gila-gilaan buat Tuhan. Melebihi dari orang yang bahkan, mohon maaf, dilahirkan dari tengah-tengah keluarga yang sudah diselamatkan. Bukan tanpa alasan loh. Kenapa Tuhan katakan hal itu? Jadi saudara, kita harus mulai masuk di dalam perenungan dalam hidup kita. Kita menjalani hidup hari demi hari. Kita lihat hidup kita merefleksikan hidup kita ada di mana. Karena bagaimanapun, Anda kalau melihat di masa-masa akhir itu, ada golongan pemisah, ada golongan yang dipisahkan. Itu tetap Tuhan melihat kualitasnya seperti apa. Bukan cuma sekedar tahu nama Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dan pengetahuan akan Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Pengenalan akan Tuhan, ada pergaulan di situ. Pengetahuan akan Tuhan, Anda bisa dengar khotbah sebanyak-banyaknya, baca buku sebanyak-banyaknya. Gak usah ngalami tapi, itu masuk di dalam pengetahuan. Buktinya apa? Bahwa ketika di masa-masa akhir Tuhan sangat memperhatikan yang namanya kualitas. Anda lihat di dalam firman Tuhan, berapa kali Tuhan membahas tentang pemisahan. Ada yang namanya dipisahkan antara gandum dan lalang. Betul? Ada lagi yang dipisahkan antara kambing dan domba. Itu dua golongan yang diselamatkan loh sebenarnya. Kambing, domba, dua-duanya kenal Tuhan. Yang satu merasa mengerjakan sesuatu, yang satu, kapan aku mengerjakan hal itu? Yang satu mengerjakan karena dia mengerti ada tugas saja, tapi yang satu, dia ngerti kerinduan hati Tuhannya. Nanti Anda akan mengerti saudara. Ada beberapa hal, kita jangan cukup puas. Dalam pengikutan kita akan Tuhan, jangan pernah cukup puas. Never enough. Jangan pernah merasa, aku kayaknya udah cukup kenal. Enggak bisa. Aku kayaknya sudah cukup dalam. Enggak bisa. Dimana ketika kita merasa hal itu, stagnansi akan terjadi. Kekerdilan rohani akan terjadi. Dan itu sangat berbahaya. Golongan kambing dan domba. Ketika kita belajar golongan kambing dan domba, saudara, dipisahkan antara kambing dan domba. Kita bisa melihat. Golongan kambing berkata apa?
kapan aku nggak mengerjakan hal-hal itu? Hal-hal itu. Tuhan ngomong apa? Apa yang nggak kamu kerjakan? Untuk orang-orang yang nggak kamu perhatikan ini. Itu seakan-akan bicara tentang itu. Tapi berbicara tentang apa? Si golongan kambing, dia merasa sudah mengerjakan sesuatu di situ. Itulah kenapa nanti di dalam pemisahan kambing dan domba kita belajar satu hal. Jangan cukup puas. Kita bisa tahu apa yang Tuhan perintahkan dan kita kerjakan. Tapi cari sampai saudara dan saya mengerti apa yang tersembunyi di hati Tuhan. Oh ya, Anda kalau mau semakin dalam, di golongan tebing itu berbicara tentang boleh dan gak boleh. Itu orang-orang kekristenan yang sebenarnya terjebak di dalam Taurat itu sendiri. Di dalam firman Tuhan, Paulus mengatakan bahwa gak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tapi karena hukum Taurat, dibilang gak boleh malah kita kepengen, betul? Golongan tebing, saudara. Ini dosa gak ya? Ini boleh gak ya? Saya melakukan ini boleh gak? Ini dosa gak? Itu dosa gak? Tuh, golongan tebing. Hanya mencari yang boleh dan tidak boleh. Ada golongan yang mau masuk lebih dalam. Mencari apa yang Tuhan perintahkan. Much better sebenarnya. Dia bisa masuk di dalam kegerakan akhir zaman. Tapi dia hanya berhenti sampai di titik tugas saja. Nanti ada yang semakin dalam. Ada masa-masa tertentu, ada kala-kala tertentu. Tuhan menawarkan di tengah-tengah kita. Oh, kemarin di Cianjur terjadi sesuatu. Siapakah yang akan aku kirim? Itu perintah atau tawaran? Kok rodok bingung semuanya? Tawaran atau perintah, saudara? Tawaran. Kalau perintah, Anda berangkat. Nah gitu ya saudara. Tapi kalau tawaran, siapa yang aku kirim? Kadang-kadang saya kalau dengar bercandaannya di tengah-tengah orang yang pelayanan tuh saya rada miris. Kenapa? Muncul ada celetukan, ini aku utus dia Tuhan. Serem banget itu kadang-kadang. Tapi ketika itu dalam bentuk tawaran, samber, Anda sedang melangkah masuk lebih dalam. Sebelum ditawarkan, masih tersembunyi di hati Tuhan. Tuhan belum ngomong, malaikat belum tahu, bahkan mungkin tua-tua di surga belum tahu. Masih tersembunyi di hati Tuhan. Hati Tuhan melihat ada sebuah tempat membutuhkan jangkauan tangan kasih saudara. Tapi itu masih tersembunyi di hati Tuhan. Bisa nggak kita tahu? Bisa nggak? Bingung semuanya kan? Bisa nggak kita tahu apa yang masih tersembunyi di hati Tuhan? Kalau Anda ngerti apa yang saya sampaikan, Anda akan ngerti kenapa ada yang namanya kita one day memerintah malaikat-malaikat. Seakan-akan kayak malaikat nggak ngerti kerjaannya aja gitu ya. Tapi bentar dulu. Bisa nggak masih tersembunyi di hati Tuhan? Kita tahu. Dan kita bisa meresponi. Karena itu hubungan yang lebih dalam saudara. Bisa nggak? Di satu firman dikatakan, siapa yang tahu yang tersembunyi dalam hati manusia? Selanjutnya apa? Selain roh manusia itu sendiri. Siapa yang tahu yang tersembunyi di hati Tuhan? Selain roh Tuhan sendiri. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Kita menerima pewahyuan bukan dari roh dunia, tapi dari roh Allah. Artinya, itu masih tersembunyi di hati Tuhan. Harusnya kita tahu. Memang kadang-kadang, kalau saya membuka tentang hal ini, beberapa orang stres kayaknya. Pak, kita nih mau belajar dengar suara Tuhan aja, ribetnya setengah mati. Ini lagi, masih di hati Tuhan, kita suruh nyelidikin. Itulah kenapa saudara, bergaul dengan Tuhan. Di dalam pergaulan, Anda akan semakin mengerti hati Dia.
Karena apa? Di dalam sebuah pergaulan, dua belah pihak ini saling meradiasi. Siapa yang lebih kuat, dia akan meradiasi yang lemah. Nanti lama-kelamaan ketika Anda bergaul dekat dengan siapa, kadang-kadang selera kopinya bisa sama, saudara. Betul ya? Kadang-kadang beberapa hal hobi bisa sama. Bahkan kadang-kadang beberapa pemikiran bisa sama tanpa ngomong. Apalagi suami istri. Kita bisa saling mengerti. Walaupun kalau suami istri rada beda kadang-kadang. Kadang-kadang sudah puluhan tahun Pak, gak ngerti-ngerti. Nah itu kerennya Tuhan. Tapi kita ngerti ancar-ancarnya gimana saudara. Dan ketika Anda bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan hatinya. Bahkan Tuhan ngerti kok. Kadang-kadang kita pusing gimana dengar suara Tuhan. Akhirnya kita karena terlalu malas dengan kedagingan kita untuk melatih ketajaman kita cari hamba-hamba Tuhan yang peka. Tanya sama orang-orang tersebut, tanya sama hamba-hamba Tuhan tersebut. Gak ada yang salah sih. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Di satu titik kita harus mengerti saudara. Beberapa keputusan-keputusan besar yang terjadi dalam hidup saudara. Keputusan itu diambil buah dari hubungan saudara pribadi dengan Tuhan. Saya di bawah mentor Pak Daniel, dari bawah mentoring Pak Daniel. Pak Daniel Cipto, Pak Daniel Kristianto, mungkin Pak ada beberapa dari saudara kenal. Kalau beliau kadang-kadang kalau beliau konseling orang atau beliau ngangkat telepon di depan saya, kira-kira dia ngomong apa atau orang yang ngomong sama dia apa itu saya tahu lah. Dan saya kadang-kadang rada kesel juga. Bagaimana ketika dia melayani orang, dia bisa jawab begitu detailnya saudara. Sampai kira-kira itu kursinya ngadep kemana, itu bisa dibahas sampai sedetail itu saudara. Tapi kalau saya nanya dari dulu, kamu tanya Tuhan. Kamu dapat apa enggak dari Tuhan? Enggak, Be. Ya udah kamu tanya Tuhan. Loh, papi udah doa belum? Ya pokoknya yang penting kamu doa dulu. Saya tanya Tuhan. Ya bingung saudara ya. Ya opo, tanya Tuhan ini gimana? Nanti Tuhan ngomong. Melalui berbagai macam peristiwa atau sesuatu dorongan di dalam hatimu. Ya sudahlah. Saya tangkap ada beberapa pesan yang saya ambil. Saya konfirmasi dengan beliau. Saya dapatnya ini, Bing. Pasti, ya. Sudah minta tanda? Sudah. Yakin? Yakin, saya bilang. Ya wis, kita doa sepakat. Jalani. Amin. Saya mau bersaksi, saudara. Saya nggak mau melebih-lebihkan. Lebih banyak berdarah-darahnya daripada benernya, saudara. Serius berdarah-darah, saya sampai ngomong gini loh, ini gimana kok pakai berdarah-darah? Dengan santainya beliau ngomong, oh ya berarti kamu salah dengar. Lah piye? Kan saya sudah konfirmasi, saya sudah tanya. Beliau coba ngomong apa? Kamu harus ngerti, di dalam pergaulan kita dengan Tuhan, terkadang ada waktunya kita salah dengar. Tapi kalau kita tulus, Tuhan rekayasa di tengah jalan. Bingung nggak? Maksudnya tulus itu apa? Maksudnya tulus itu apa? Yang kita tanya memang benar yang Tuhan mau. Mungkin beberapa agak bingung tentang hal ini. Oke gini, saya kasih contoh yang terjadi dalam hidup saya. Suatu saat beberapa tahun yang lalu, saya mengepalai divisi multimedia pada waktu itu. Jadi ada beberapa karyawan yang saya harus gaji. Kalau misalnya nggak nutup, saya harus pakai uang pribadi saya untuk nutup itu semua. Nah kalau udah kayak gitu paling stres itu bulan apa saudara? November. Kenapa? November
ke Desember itu harus ngasih THR, jadi gaji double ya saudara ya. Sesudah itu Desember kita sering KKR. KKR-nya yang di luar kota saudara, kita ngumpul semuanya. Jadi kebanyakan kadang-kadang karena KKR tersebut, para pekerja di divisi kami ini tidak bisa kerja dengan maksimal. Belum lagi Januari kami pastoral wajib kudu mesti berangkat ke Israel. Itu puyeng saudara, serius puyeng saudara. Jadi November, saya itu pada waktu itu deg-degan saudara. Doa tanya Tuhan, Tuhan apa ya, aku harus bikin apa ya. Sampai akhirnya saya, oh ya udah bikin kaos. Doa saudara, aku mau bikin kaos Tuhan. Desain yang model kayak gimana, yang kau mau untuk aku buat Tuhan. Doa saudara, suatu saat saya mimpi. Mimpi ini sangat vivid dan clear. Saya sampai ingat jumlahnya yang warna apa, ukuran berapa lusin, modelnya seperti apa, saya desain exactly sama persis dengan apa yang saya dapat di mimpi saya. Saya pikir gini, wis udah dapat blueprintnya nih. Payu, pasti laku. Ya toh? Iya. Singkat cerita, dibawa ke Semarang saudara. KKR kan kalau nggak salah 3 hari. Kadang-kadang saya harus ke dalam karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan. Jadi saya nggak standby di stand tempat jualan kami. Hari pertama saya kaget saudara. Wih, kaos kita habis, saya bilang. Kata salah satu dari karyawan kami, mateng kok, ketinggalan di gudang, baru sadar katanya. Udah pusing saya saudara. Ketinggalan. Iya ketinggalan. Lu jadi gak sempat dijual. Ya sudahlah. Mau ngamuk gimana saudara ya, waktunya udah lewat. Ya udah besok pokoknya pagi-pagi itu karung taruh paling depan tuh jajarin. Jadi kalau mau ngambil harus ngeluarin karung dulu saya bilang. Besoknya dikeluarin. Dijual. Pas saya lihat, oh ada pembelian. Oh puji Tuhan. Waktu saya hitung-hitung, ini mah kayaknya pengurus pekerjanya AOC doang yang beli kayaknya. Sama ketua-ketua AOC cabang kayaknya kira-kira seperti itu. Ya ini mah, ya sudahlah saya tanya. Dari tadi yang beli mukanya familiar semua ya? Iya ya kok ya gitu. Ya iya orang kita semua yang beli saya bilang. Ya sudahlah. Hari ketiga saudara. Itu sebenarnya kayak hari di mana itu penentuan. Saya nggak mau gambling, nggak mau kayak gimana. Potong 30%. Jadi harganya potong 30% saudara. Itu ya, saya melihat mujizat yang dari Tuhan saudara. Dan menurut saya ini benar-benar mujizat. Kenapa? Di hari terakhir itu dijual, anak-anak pada bawa keliling. Kaos sembari potong 30%. Mujizatnya apa? Bisa nggak laku, satu pun nggak laku. Itu kalau bukan mujizat apa itu saudara? Itu mujizat loh. Walaupun rada aneh mujizatnya. Kadang-kadang Tuhan selera humornya juga rada aneh saudara. Ya saya pulang sembari puyeng saudara ya. Aduh ini gimana saya pikir. Nanti aku mau urusan deh, ini mau sama Tuhan kayak gimana nih. Singkat cerita, pulang. Desember, ya seada-adanya, ya ketutuplah intinya seperti itu. Untuk gaji anak-anak dan THR-nya. Januari, ya ketutuplah. Februari, Maret, saya menenangkan diri saudara ya. April, saya ngadep sama Tuhan. Karena apa? Suatu saat saya mimpi ketemu sama Tuhan. Wah ini ketepaan. Saya kebetulan ingat. Tuhan aku mau berperkara. Mau nanya nih ya. Salah bikin kaos ya saya ya. Loh kan gini ya. Kita sama Tuhan tuh jangan cepat-cepat berburuk sangka saudara ya. Saya ngomongin. Tuhan kayaknya salah ya kemarin ya desainnya ya.
Kayak yang aku buat itu bukan yang engkau mau. Betul. Itu yang aku mau katanya. Oh mungkin warnanya. Mungkin warnanya atau jumlahnya atau ukurannya. Kayaknya ada yang salah deh. Betul, semuanya exactly betul Chris. Pertanyaan selanjutnya, lah kok nggak laku? Jawaban Tuhan, oh yang laku bukan yang itu. Ayo bingung nggak? Oh yang kamu mau yang laku bukan yang itu. Loh yang itu apa? Yang aku mau. Kan kamu nanyanya apa? Yang apa yang kau mau Tuhan? Ya kan? Pas dibuat, lo kok nggak laku? Tuhan bilang, Tuhan kok nggak laku? Oh yang laku, ya bukan yang itu. Bingung. Beberapa pasti ngomong gini dalam hati, oh berarti kalau nanya sama Tuhan harus spesifik. Yang laku yang mana Tuhan? Tar dulu saudara. Masalahnya penjabarannya belum selesai sampai di situ, jangan kejebak dulu. Dari situ kita mengerti saudara, bahwa sebenarnya ketika kita tanya Tuhan, tidak sepenuhnya murni atau tulus kita nanya apa yang Tuhan mau. Kita nanya yang mana yang aman buat kita. Kita nanya yang mana yang jadi jalan keluar buat kita. Kita nanya yang mana yang kira-kira kasarannya laku. Kita cuma dengan bahasa yang cukup rohani tanya sama Tuhan, mana yang engkau mau? Di otak kita berpikir kalau yang Tuhan mau pasti laku, kata siapa? Kalau di selera humornya kumat kayak waktu Tuhan sama saya, nikmati saudara. Beberapa, dalam nama Yesus tolak, nggak bisa saudara, Tuhan itu pribadi. Kata Tuhan, loh aku kok ditenggeng sama namaku sendiri, kira-kira kayak gitu. Ya nggak bisa lah saudara. Dari situ saya paham, saya dibawa ke dalam satu kedewasaan. Saya baru ngerti apa yang Pak Daniel ngomong, kalau kamu tulus dan kamu salah pilih di tengah jalan, Tuhan akan rekayasa balik ke track yang dia mau. Dalam hal ini, tulus adalah kita memang benar-benar tanya apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita kerjakan. Bukan mana yang laku. Bukan mana yang breakthrough. Breakthrough menurut Tuhan belum tentu sama menurut kita. Ya toh. Ingat loh saudara, kita ini manusia sedikit banyak, bukan sedikit banyak ya, kebanyakan kena efek buah pengetahuan itu kebawa sampai sekarang saudara. Apa dampak dari buah pengetahuan? Adam dan Hawa tuh dulu makan buah pengetahuan. Kebawa sampai sekarang, apa yang kebawa? Efek samping makan buah pengetahuan itu apa? Apakah kita jadi lebih tahu? Enggak sebenarnya. Pada kenyataannya banyak yang kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan manusia sesudah itu. Setelah makan buah pengetahuan, bukan berarti manusia menjadi lebih tahu. Enggak. Manusia menjadi merasa lebih tahu. Jadi merasa tahu. Ngerti saudara? Kita merasa bisa ngejudge. Ini baik, ini buruk, ini sial, ini beruntung, ini berkat, ini kutuk. Tapi ketika kita mau nempel sama Tuhan, kita taruh ini. Dan kita jangan cepat ngejudge atau menilai apa yang terjadi dalam hidup kita. Jangan cepat-cepat ngomong, ini kesialan, ini keberuntungan. No, jangan cepat-cepat ngomong gitu deh. Mengalami sesuatu yang susah, jangan cepat-cepat ngomong bahwa ini adalah suatu hal yang memang bukan dari Tuhan. Enggak saudara. Coba ketika kita paham bahwa tertulis dalam firman Tuhan, akuilah dia dalam segala lakumu. Nanti Anda bisa cari di Amsal. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu dan dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Itu artinya apa? Bukan jalan kita dibuat jadi mulus. Enggak saudara.
Tapi berbicara tentang ketika kita salah ambil keputusan sekalipun, Tuhan akan rekayasa. Suatu saat saya pernah dibawa dalam sebuah penglihatan. Di penglihatan ini dalam mimpi saya, saudara, saya dibawa oleh orang tua saya ke tempat sebuah permainan di Surabaya. Dan di situ ada games yang namanya red race. Red race tahu saudara, satu tikus dilepas dan itu ada jalur-jalurnya, ada sekitar 7 atau 8 lubang. Nanti orang pasang yang mana. Nah yang bandarnya pasti yang menang pasti. Yang menang pasti bandar. Jadi tikus ini pasti masuk ke taruhan paling sedikit, di mana ya bandar cuma punya tanggung jawab melipatkan uang yang sedikit itu, sisanya diambil sama bandar semua. Jadi judi apapun udahlah yang menang bandar pokoknya. Nah saya ngelihat games itu saudara, saya tuh gini, iya ya ini tikus kok bisa masuk ke lubang yang menguntungkan bandar, saya bilang. Terus saya kebangun, saya anggap itu cuma sebuah mimpi biasa atau penglihatan biasa. Berapa waktu kemudian saya sedang pelayanan, kalau nggak salah pada waktu itu di Manado saudara ya. Saya nginep di sebuah penginapan, lalu ada sebuah History Channel kalau nggak salah. Dan dia membahas tentang scam atau penipuan dalam setiap perjudian. Jadi semua judi itu ada penipuannya. Bahkan yang melibatkan makhluk hidup sekalipun. Dalam hal itu tikus. Jadi saudara, di dalam acara TV itu dikasih lihat bagaimana tikus itu bisa masuk, pasti masuk ke lubang yang mana yang pemilik tempat mau. Ini kok sama kayak yang di mimpi saya bilang. Saya perhatikan saudara. Lalu saya melihat di situ, katakanlah si bandar ini pengen tikus itu masuk ke lubang A, bisa nurut masuk ke lubang A. Ke lubang C, bisa nurut masuk ke lubang C. Dan di situ dikasih lihat ternyata di bawah sini ada banyak tombol, dan ketika tikus ini salah belok saudara, dia pencet tombol-tombol tertentu, maka lubang di mana harusnya tikus ini masuk akan mengeluarkan bau-bau tertentu. Atau bahkan yang mau nyaris masuk lubang yang salah, dia pencet tombol tertentu, lubang-lubang itu akan menghembuskan aroma atau suhu di mana tikus itu nggak nyaman, jadi dia akan cari jalan lain. Kan itu ditutup akrilik atasnya, jadi yang di atas nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Saya pikir, wih pinter ya. Kurang ajar dalam hati saya gitu ya. Tapi ya pinter gitu. Terus rupanya Tuhan sedang berperkara dengan saya. Chris, kamu lihat tikus itu. Apakah tikus itu memahami bahasa dari manusia yang jadi bandar itu? Enggak. Kecerdasan tikus itu dan bandar itu lebih cerdas mana? Si bandarnya. Kamu lihat, si bandar itu bisa ngerekayasa tikus itu bahkan belok kemana. Tuhan ngomong apa? Menurutmu aku sama bandar itu lebih pintar mana? Lebih pintar engkau Tuhan. Nah itulah ada tertulis firman Tuhan. Akui dia dalam segala lakumu. Dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Ini waktunya kita untuk mengambil hubungan pribadi dengan Tuhan. Latih hati kita, latih mata kita untuk semakin sensitif dengan bahasa Tuhan. Kenapa saya tidak membahas dengan untuk semakin tajam dengar suara Tuhan? Karena ketika saya ngomong mendengar suara Tuhan, di bawah sadar Anda menangkap itu harus audible. Betul enggak? Bahkan ada yang menangkap bahwa itu harus berupa kata-kata. Enggak. Pelajari bahasa Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan berkomunikasi dengan saudara dan saya dengan kemegahannya. Bahkan semestanya dia pakai untuk berkomunikasi dengan saudara dan saya. Ketika Anda cukup sensitif dengan hati Tuhan, Anda mengambil keputusan. Minimal, ini kan gini ya saudara. Yang paling tantangan dalam hidup kita ini kan ketika kita ngalami pilihan di depan kita dan yang mana yang harus kita kerjakan. Kalau sekarang kayak gini nyatetnya gampang, prakteknya susah kan gitu saudara. Kan pertanyaannya ketika kita ngalami, gimana ini?
Simpel sih. Kalau Anda nanya sama Tuhan, kira-kira ancar-ancarnya Tuhan ngomong mau kemana, Anda nggak tahu atau Anda blank, atau Anda nggak dengar katakanlah, atau kita nggak dengar katakanlah. Karena kita kan harus latih diri kita. Semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Katakanlah kita masih belum cukup sensitif. Pelajari setiap pilihan itu. Resiko mana yang bisa diambil. Anda ambil dan Anda, ini yang paling penting, Anda bawa di hadapan Tuhan. Minimal. Ya, kalau saya ngomong, mau ngerjain apapun, tanya Tuhan, stres nanti. Di depan lemari baju, diem kayak gini. Ditanyain sama pasangan saudara, yang ngapain di depan lemari baju? Aku lagi nanya Tuhan pakai baju apa hari ini. Puyeng kan? Minimal. Latih diri kita, minimal. Libatkan Tuhan. Tuhan, aku tak pakai baju ini ya. Udah itu aja dulu. Nanti kan Anda ngerti pas Anda pakai. Kok nggak serak ya? Oh rupanya aku naik timbangan jadi ada kesesakan. Yaudah ganti yang lain. Pakai lagi, oh kok rada nggak serak ya? Ganti. Begitu Anda serak, thank you Tuhan. Aku pakai baju ini ya. Udah gitu aja dulu. Pilihan apapun yang Anda kerjakan, keputusan apapun yang Anda kerjakan. Pelajari resikonya, pelajari peluangnya. Bawa di hadapan Tuhan, libatkan Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Nanti di situ kita akan semakin sensitif dan semakin sensitif dengan Tuhan. Ketika Anda semakin sensitif dengan Tuhan, di situ akan terjadi pergaulan saudara dengan Tuhan. Memang ada beberapa quotes yang mengatakan, oh, pertemuan dengan Tuhan itu yang mengubah kita. Saya kok nggak begitu percaya dengan hal itu. Pertemuan dengan Tuhan itu awal dari perubahan kita. Yes. Tapi pertemuan dengan Tuhan belum tentu ngubah kita. Kalau kita nggak bergaul. Jadi jangan cukup puas. Bertemu dengan hadirat Tuhan di tempat ini jangan cukup puas. Ketika Anda kembali ke rumah Anda masing-masing, jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Pergaulan ini yang mengubah kita. Pergaulan ini yang membuat kita ke-upgrade menjadi better version dari hidup kita. Wah Pak, terus nanti kalau misalnya kita nempel sama Tuhan Pak, kita akan jalannya akan mulus. Enggak juga sih sebenarnya. Bingung kan saudara? Itulah kenapa nanti kalau Anda pelajari Tuhan itu betul-betul sangat-sangat memperhatikan kualitas. Pak, bagaimana Tuhan memperhatikan kualitas sedangkan di akhir zaman Tuhan membutuhkan kuota tertentu untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itulah kenapa Tuhan bilang mereka yang terkemudian menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi terkemudian. Karena apa? Yang mereka yang baru bertobat berapi-api saudara. Nah kita ini jangan cukup nyaman dengan keadaan kita. Pastikan minyak kita penuh dan kita sama berapi-apinya kan gitu. Anda lihat, pemisahan kambing dan domba, lalang dan gandum, gadis bijaksana dan gadis bodoh, bayangkan. Pemisahan terjadi. Kualitas sangat diperhatikan. Itulah kenapa jangan cukup puas. Pak, saya sehari sudah baca Pak, sekian pasal. Jangan cukup puas. Tidak pernah puas untuk ngejar Tuhan. Buat apa Pak ngejar Tuhan Pak? Kalau dijebak kayak Bapak, tiba-tiba nanya, oh yang laku bukan yang itu. Kan mateng Pak. Saudara Anda harus ngerti. Ketika kita masuk di dalam kedewasaan, Tuhan akan mendidik kita dengan cara yang berbeda. Belum tentu Tuhan akan menjebak saudara seperti Tuhan menjebak saya. Bisa jadi lebih parah. Atau bisa jadi enggak perlu dijebak seperti itu, tapi Anda sudah ngerti malam ini yang namanya ketulusan itu apa. Enggak apa-apa, rela aja dulu. Bisa ngerti maksud saya, rela aja dulu. Tahu
Bedanya rela sama tulus, tahu nggak bedanya apa saudara? Suatu saat, waktu saya pelayanan di Jawa Timur, ada orang yang ngasih berkat ke saya, 300 gram. Ya, 300 gram. Lanjutkan sendiri, selanjutnya apa? 300 gram itu menurut saya pada waktu itu banyak. Saya terima, wow, saya bilang, saya telepon istri saya, puji Tuhan yang kita dapat berkat. Haleluya, gitu ya. Pada waktu saya mau khotbah di kota selanjutnya, saya mimpi, di dalam mimpi saya ngelihat wajah yang pernah saya lihat sebelumnya. Terus di dalam mimpi itu kok saya harus ngasih 100 ke dia. Begitu bangun, tak teging dalam nama Tuhan Yesus. Anyah engkau, pembuat kejahatan gitu ya kira-kira. Ya iya mana bisa Tuhan ditengking kan kira-kira gitu. Sorenya saya kebaktian. Mata saya ngelihat, puji Tuhan, enggak ada. Sharing saya, khotbah saudara. Kira-kira udah 15 menit saudara. 15 menit muncul. Kalau bahasa Sunda apa? Si borokokok muncul. Kesel banget saudara. Lah muncul, udah telat duduk paling depan pula. Duduk paling depan. Sesudah duduk paling depan saudara. Saya langsung ngeblank saudara. Tadi aku ngomong apa ya gitu ya. Tadi ngomong apa, yaudah kita nyembah. Udah gitu udah saya closing. Dalam hati saya, ini parah banget sih hari ini gitu ya. Tadi ngomong apa, itu mendadak blank, semuanya hilang. Tapi anehnya, semua orang merasa diberkati. Ya bingung juga saya. Terus minta didoakan. Saya bilang, oh, ya udahlah. Saya minta tanda terakhir Tuhan. Kalau dia salah satu yang didoakan, ya wes lah. Ini jangan kayak gini terus tiba-tiba, oh antri doa siapa tahu ini ada berapa ratus gram. Oh, enggak kayak gitu saudara. Pada waktu itu, semua antri. Saya lihat, puji Tuhan, enggak ada. Ya udah doa. Rupanya begitu orang yang terakhir, si orang yang tadi datang telat itu ngobrol sama temannya, sengaja nunggu sampai enggak ada antrian, baru dia datang. Kok saya mau sharing kok. Ada beberapa hal yang aku hadapi. Ya kira-kira saya tahu sih. Dia ngomong-ngomong, bentar dulu ya. Tuhan tahu gimana ceritamu. Udah yuk doa. Dalam hati saya tak ambil. Lumayan loh saudara, 100 itu lumayan loh. Kecil-kecil tapi antep gitu ya. Kecil tapi berat gitu. Ngelepasnya juga berat sejujurnya. Dalam nama Yesus. Terima, udah ini dari Tuhan. Saya tinggal saudara. Pertanyaannya, saya tulus enggak? Tulus enggak? Rela enggak? Saya ulangi, saya tulus enggak? Rela enggak? Di dalam kerelaan kadang-kadang masih berkecamuk di sini. Rela, gitu saudara. Dalam hati saya kurang ajar gitu ya. Ini benar buat saya. Aku yang gak yakin, gak suka kasih balik gitu kan, kira-kira gitu, gak rela. Tapi ya sudah. Saya sedang mendisiplin diri saya belajar untuk tulus. Tapi belum tulus. Rela dulu. Masih berkecamuk, tapi ya udah lepas. Dalam hati saya, masih ada 200 ya wes lah ya. Gitu. Sampai di Bandung saudara. Tuhan lagi pengen bercanda lagi rupanya. Sampai di Bandung. Berapa hari kemudian saya mimpi. Itu 200 harus kasih ke pemimpin saya Pak Daniel. Pas bangun bodoh amat gue mau nakal. Gak mau tak kasih saya bilang tak kantongin. Tapi ini nanti bertobat habis ini dinikmati. Bodoh amat deh saya bilang. Istri saya dapat hal yang sama. Nah kan repot ya saudara ya. Tetap saya bilang, bodoh amat, biarin, enggak, tak pakai dulu, enggak bisa. Tapi ini loh Tuhan saudara, Tuhan itu pribadi, dia bukan mesin ATM yang hanya memperhatikan benar dan salah. Dia melihat hati saudara dan saya. Dia ngelihat saya, anak ini sebenarnya dalam masa pembentukan, tapi ya nakal, namanya juga pembentukan. Dia enggak tega ngelihat saya jatuh saudara. Akhirnya berapa hari kemudian saya ditelepon sama yang ngasih. Pak mohon maaf, perasaan saya nggak enak saudara. Itu 200 tolong kasih ke Pak Daniel.
100 buat Bapak. 100 udah terbang, saya bilang. 100 buat Bapak. Saya coba, oh iya, dalam hati. Bodoh amat, gak mau. Pas orang ini ngomong, Pak, kasih ya Pak ya. Oh iya, dalam hati saya, bohong. Pas udah mau mengakhiri teleponnya, dia ngomong gini, Bapak nanti gak usah repot-repot menjelaskan ke Pak Daniel. Saya sudah telepon Pak Daniel dan saya sudah menjelaskan ke beliau. Lah kan gak bisa lari saudara. Ya wes lah saudara. Belajar tulus, kita harus melakukan rela saudara. Ya udah, rela saudara. Tapi dari situ saudara, kita semakin dewasa. Saya melihat para pendahulu kita ini, orang yang tiba-tiba dapat berapa M. Tuhan ngomong, kasih ini sini. Loh Tuhan, tinggal 4 juta loh. Dari 1 M loh, tinggal 4 juta. Nah itu bagianmu. Oh ya terima kasih Tuhan. Bisa kayak gitu loh. Wah Pak, kalau aku masih golongan itu Pak, rela. Ya sama, kita belajar. Tapi nanti lihat ya, ketika Anda bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan buat saudara dan saya makin jatuh cinta sama dia. Segila apapun yang kita kerjain, kita gak akan merasa berkorban. Udah gak golongan rela-relaan itu tadi, tulus kita lepas. Tuhan, yang penting Engkau suka, udah that's it. Tapi sekali lagi, latih diri kita. Sekali lagi Tuhan itu pribadi saudara. Tuhan itu enggak tegaan sebenarnya. Kan kayak tadi apa yang saya cerita, Tuhan enggak tega saya jatuh, kan kira-kira kayak gitu. Tuhan enggak tega ngeliat saya bohong, akhirnya apa? Dijebak sana sini, cuma satu jalan ini yang bisa diambil, kan gitu. Asal mau belajar, sensitif dengan Tuhan. Di masa-masa akhir zaman, Anda perhatikan di kitab Wahyu kepada jemaat Efesus, itu orang-orang yang tidak menyangkal nama Tuhan. Bayangin saudara. Yang kepada jemaat Efesus loh saudara, Anda tahu ya di kitab Wahyu ya. Di Wahyu 2. Itu orang cukup tekun, setia. Gak sabar dengan orang-orang yang ngawur-ngawuran pengajarannya. Tapi mereka dibilang sama Tuhan, aku mencela engkau, karena engkau kehilangan apimu yang semula. Tuhan bilang apa? Kalau kamu gak bertobat, aku akan datang, kaki dianmu tak ambil. Anda tahu arti kaki dian diambil? Kita ini bait Allah saudara. Saya ulangi, kita ini bait Allah. Kalau Anda pelajari di dalam kemah pertemuan, bait Allah, satu-satunya sumber cahaya di dalam kemah pertemuan bait Allah. Gak ada matahari bisa masuk, gak ada. Satu-satunya sumber cahaya di dalam kemah pertemuan ataupun bait Allah, itu cuma menorah atau kaki dian. Itulah kenapa kaki dian itu banyak orang menafsirkan itu bicara tentang 7 roh Allah atau Roh Kudus itu sendiri yang bertahta dalam hidup kita. Sebab seperti yang Yohanes 1 katakan, itu adalah pelita Tuhan yang menyala dalam hidup kita. Tapi mendadak di Wahyu 2 yang Tuhan bilang kepada jemaat Efesus, Tuhan bilang apa? Untuk orang-orang yang kehilangan api yang semula, mereka yang tidak bertobat, Tuhan bilang apa? Aku ambil kaki dianmu dari tempatnya. Saya mau nanya, bisa selamat enggak orang itu? Bisa selamat enggak? Enggak bisa. Gimana kita bisa selamat tanpa Roh Kudus saudara? Kita tanpa kaki dian dalam hidup kita itu cuma bait Allah tanpa penerangan di dalamnya. Itulah kenapa dibilang kalau mereka yang menang, yang di jemaat Efesus, mereka yang menang dapat apa? Buah kehidupan. Sekarang saya nanya, setelah nanti semuanya selesai, siapa yang masuk surga enggak makan buah kehidupan? Semuanya makan toh? Artinya ini standar minimal loh saudara. Hati-hati loh. Saya selalu takar diri saya. Jangan sampai aku minyaknya kering dan apinya tidak menyala. Bergaul sama Tuhan saudara. Kenali
dia pribadi. Apapun, tanya Tuhan. Minimal libatkan Tuhan dalam segala hal. Latih ketulusan dalam hidup saudara. Dan ketika saudara mengakui Tuhan dalam segala laku kita, Tuhan yang meluruskan jalan-jalan kita. Kita tanya Tuhan bukan hanya bicara tentang nanya yang mana yang menguntungkan, mana yang menjadi jalan keluar buat hidup kita. Saudara, Anda harus mengerti berkat yang kita pahami dan blessing menurut pemahaman Tuhan bisa dua hal yang berbeda. Saya mau tanya, apakah ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan bertahta dalam hidup kita, saya mau tanya, apakah lalu kita bebas 100% dari semua permasalahan dari seluruh dunia? Dari kehidupan kita, artinya kita bebas dari semua permasalahan? Apakah kita benar-benar bebas? Atau kita masih menghadapi permasalahan demi permasalahan? Bisa nangkep maksud saya, saudara? Jadi kita ngejar Tuhan itu bukan bicara tentang kita tuh mau keluar dari permasalahan kita. No, kita ngejar Tuhan karena lihat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Jalin hubungan. Dan Anda akan ngerti yang namanya kasih Tuhan itu seperti apa. Ketika Anda bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan buka mata saudara dan saya. Seperti Tuhan membuka mata murid-murid. Dan ini loh, Tuhan itu pribadi yang gak capek untuk buat saudara dan saya jatuh cinta kembali sama dia. Kenali Tuhanmu. Salomo menulis di dalam Amsal. Dia dapat dari Daud apa? Kenali Tuhannya ayahmu. Lihat hidup kita. Tanya di depan cermin. Selama ini pengetahuan saudara dan saya tentang Tuhan, apakah itu tuh berlandaskan pengalaman kita bersama dengan Tuhan? Atau jangan-jangan pengetahuan kita akan Tuhan hanya kita adopsi dari buku-buku, khotbah-khotbah, ataupun bacaan-bacaan. Bukan karena kita mengalami sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Tuhan bukakan dalam hidup saya. Di dalam firman Tuhan, dalam mengerjakan apapun, ada 3 level kebijaksanaan. Dalam bahasa Ibrani ada yang namanya dat, binah, hokmah. Itu bicara tentang pengetahuan, pengertian, kebijaksanaan. Ketika numpuk di dalam pengetahuan kita, pengetahuan itu bicara tentang informasi, wawasan yang masuk dalam hidup kita. Itu knowledge atau dat itu tadi. Tapi ketika Anda menjalani, Anda praktekkan, di situ akan muncul yang namanya understanding. Di situ setelah Anda mengalami terus berulang-ulang, di situ akan lahir yang namanya wisdom. Itulah kenapa di Amsal dikatakan understanding, wisdom, itu keuntungannya melebihi emas, perak, batu permata. Melebihi itu semua, understanding dan wisdom. Kenapa yang dibahas understanding dan wisdom, bukan knowledge? Karena banyak dari orang-orang Kristen yang terjebak di knowledge. Knowledge-nya banyak, tapi dia tidak mengalami apa yang dia tahu. Kapan Pak kita mau ngalami Pak? Ketika saudara dan saya masuk di dalam permasalahan, pembentukan, di situ kita praktekkan kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya ketahui. Kenapa tadi saya bilang, Anda nempel sama Tuhan sekalipun bukan berarti kita tuh bebas dari semua permasalahan. Kita harus ngerti kenapa. Ketika Anda buka di dalam kitab Kejadian, kita tuh diciptakan serupa dan segambar gak dengan Tuhan? Terakhir ya ini ya. Wah terakhir baru buka Alkitab Pak.
Tadi udah banyak saudara. Nanti di dalam rekaman, oh ini cari nih. Nah itu buat PR tuh ayatnya di mana. Nah yang sekarang saya kasih tahu ancer-ancernya. Di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lihat, Tuhan menciptakan serupa dan segambar. Lihat ayat selanjutnya. Siap-siap kaget ya saudara. Oke, ayat selanjutnya. Maka Allah apa? Menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Seperti itu ditulis? Enggak ya saudara ya. Dikatakan apa? Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Segambar dan serupa enggak jadinya? Hah? Lu bingung ya saudara ya? Lu ini niatnya Tuhan mau bikin serupa dan segambar kok. Jadinya kok diciptakan segambar saja. Berarti kita serupa enggak dengan Allah? Kita segambar enggak dengan Allah? Ya. Serupa enggak? Belum. Itulah kenapa dalam firman Tuhan Yesus turun ke bumi, dia mengambil rupa manusia. Rupa seorang hamba. Nanti Anda pahami. Anda akan ngerti. Sekarang saya nanya, apakah berarti ketika Tuhan nyatan awalnya menciptakan manusia serupa dan segambar, lalu di sini ayat 27 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dengan dia, apakah dia membatalkan niatnya untuk membuat kita serupa dengan dia? Dia membatalkan niatnya enggak? Enggak. Lah, terus kapan kita serupa dan segambar? Kapan? Setelah kita menang, kita pulang. Itulah kenapa dalam hidup kita ada yang namanya, wah orang ini sedang mengalami proses ya. Proses apa? Paulus menyatakan bahwa kita akan mengalami apa? Mengejar keserupaan dengan Kristus. Artinya, pembentukan Tuhan dalam hidup kita belecut itu segambar. Dan pengolahan itu akan terus terjadi sampai kita pulang. Jadi, setiap apapun yang kita alami, ketika itu dikatakan sebagai proses ataupun pembentukan, itu adalah hal yang baik untuk saudara dan saya. Karena pembentukan itulah, kesabaran itu bisa muncul. Betul? Pengampunan itu bisa keluar. Kan saya dulu tuh pernah ngomel sama Tuhan. Tuhan aku nih ngalami hal-hal yang kayak gini nih. Suatu saat saya akan cerita lah apa yang pernah saya alami. Cukup roller coaster sebenarnya. Tuhan aku nih capek kadang-kadang ngalamin kayak ginian. Sampai kapan Tuhan? Tuhan bilang apa? Udahlah Chris, nikmati, jalani bareng sama aku. Karena kalau kamu udah sampai sini kamu mau ngampuni siapa? Bagaimana kasih itu bisa muncul dalam hidupmu? Bagaimana kamu di sini mau salah paham sama siapa? Kamu mau bersabar sama siapa di surga? Mau melepaskan pengampunan ke siapa? Itulah kenapa kita dibilang seperti bejana tanah liat. Selama belum dilalukan dengan api, kita masih bisa dibentuk-bentuk. Kalau sudah dilalukan dengan api, selesai, khalas. Proses pembentukan kita. Nanti ya, kalau misalnya bicara tentang level di surga apa segala macam, itu cuma bisa dikerjakan di sini. Selesai dari ini, udah gak bisa lagi di surga. Karena hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan, yang pedih, hal yang gak nyaman, yang membuahkan kesabaran, membuahkan pengampunan, kasih, empati, pengertian, atau apapun itu cuma bisa kita hadapi atau kita jalani di muka bumi. Itulah kenapa Tuhan katakan kita diciptakan segambar, dan dalam kehidupan kita ada yang namanya proses, ada yang namanya pembentukan. Itu hal baik. Jadi harusnya kalau kita mendengar teman kita, aduh si ini lagi diproses, itu harusnya kabar baik.
Kita tinggal doa supaya dia tidak mundur dari proses Tuhan. Kan gitu. Jadi proses baik nggak? Baik. Siapa mau diproses? Saudara, percaya, nempel sama Tuhan, ngalami Tuhan secara pribadi. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang dunia ketika kita ngalami proses-proses juga? Saya mau kasih tahu, Tuhan itu pribadi. Dia bukan funding machine, dia bukan mesin ATM. Oh kerjakan ini, maka terjadi breakthrough. Kerjakan gini, maka akan terjadi pelipat ganda. Dia pribadi. Dia nggak ngurusin cuma benar dan salah. Dia akan cari cara buat kita. Gimana supaya kita bisa menang dalam proses itu. Seperti yang tadi saya ceritakan. Rekayasa Tuhan terlibat. Sehingga saya nggak jadi nyolong emas itu. Tuhan rekayasa saya. Anda bahkan lihat bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel. Secara hukum Musa salah. Oleh karena itu, besoknya waktu Musa keluar dari kemahnya, Tuhan menghadang Musa. Berikhtiar untuk membunuh Musa, betul? Kenapa? Karena Musa tidak menyunat anaknya. Anda pikirkan, kalau memang hati Tuhan memang pengen Musa mati, ngapain repot-repot menghadang Musa? Di tahtanya di surga, Musa mati enggak? Mati. Tapi dia rekayasa, dia turun, dia hadang Musa, dia berikhtiar untuk membunuh Musa, untuk ngulur waktu. Hatinya pribadinya nggak pengen Musa mati, tapi kekudusan Tuhan berkata Musa harus mati. Lalu terjadilah istri Musa menyunat anaknya. Grek. Gak usah pakai bunyi harusnya ya. Ya pokoknya gitu ya, kletek gitu. Nggak tahu lagi mana bunyinya. Disunat anaknya Musa itu. Ditempel kulit katanya ke kaki Musa, engkau pengantin darahku. Kenapa dibilang engkau pengantin darahku? Suami dan istri sudah diikat di dalam sebuah pernikahan. Itu saling menguduskan. Paulus bilang apa? Istri menguduskan suami, suami menguduskan istri. Kalau orang hidup tanpa ikatan pernikahan masuk dalam perzinahan, mereka saling menajiskan. Tapi kalau hidup di dalam pernikahan, mereka saling menguduskan. Siapa yang di atas akan mengatrol mereka yang di bawah. Artinya ketika dia berkata engkau pengantin darahku, maksudnya apa? Apa yang aku kerjakan di hadapan Tuhan, kamu kerjakan juga. Jadi di situ Musa nggak mati. Kalau memang Tuhan niat pengen Musa mati, di tahtanya Tuhan tinggal berfirman, mati Musa, saudara. Tuhan itu pribadi, dia cari cara. Bahkan ketika Musa ngadep sama Tuhan, show me your glory Lord. Tuhan bilang apa? Enggak ada satupun yang bisa bertahan hidup ngeliat kemuliaanku, ngeliat mukaku. Tapi ini loh Tuhan kita, but wait. Nih Tuhan tuh kayak gini, wait, bentar. Wait, gua akan cari cara, gimana ya caranya. Itu loh Tuhan. Dia tahu kita nggak bisa. Tapi Tuhan gini, wait, bentar. Aku akan cari cara, gimana caranya supaya kamu bisa. Akhirnya Tuhan bilang apa? Musa, kamu berdiri sebuah lembah, nanti tak tutupi tanganku, aku akan lalu. Nanti aku angkat tanganku, kamu akan lihat punggungku, kemuliaanku kamu akan lihat, dan kamu gak mati. Lihat, itu loh Tuhan tuh pribadi saudara. Gak bicara tentang benar dan salah doang, gak berbicara tentang hukuman dan berkat aja. Dia mengusahakan kebaikan saudara dan saya. Bergaul dengan Tuhan. Anda akan ngerti yang namanya cinta Tuhan itu kayak gimana. Karena dia adalah pribadi yang akan cari jalan untuk saudara dan saya. Di dalam takarannya kita nggak bisa. Tapi Tuhan gini, wait, bentar. Aku cari cara. Gimana ya supaya Kris ini nggak jadi nyolong emas. Saya kira anak saya. Tuhan ngelihat saya di dalam pengujian itu. Tuhan mungkin gini, itu seperti ujian saudara. Kelulusan. Bisa enggak nih dipercaya segini? Dan itu cuma lalu begitu saja dalam hidupnya. Numpang lewat doang, bisa enggak? Mungkin malaikat-malaikat mempertanyakan saya. Setan ngomong, ini mah enggak akan bisa, maling si Kris mah gitu. Malaikat-malaikat mungkin ngomong, kayaknya enggak bisa deh Tuhan, belum waktunya deh. Tuhan bilang, tapi aku mau percepatan, kita buat sekarang.
Beneran, masih bandel sayanya. Tuhan bilang apa? Wait, bentar, aku akan cari cara gimana supaya Grace benar atau menang di dalam ujian ini. Itu loh Tuhan kita, saudara. Bergaul dengan Tuhan. Sehingga ketika nanti masanya Tuhan datang, Tuhan gak lagi bertanya, apakah aku mendapati iman di bumi? Tidak, saudara. Dia menemukan hal itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena kita tidak kehilangan pergaulan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami mengucap syukur Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang Kau bukakan Tuhan. Engkau yang bawa kami terus semakin dekat dengan pribadi-Mu Tuhan. Engkau yang membuka mata kami seperti Engkau membuka mata murid-murid-Mu. Agar kami dapat melihat pribadi-Mu semakin nyata dan semakin nyata lagi. Sehingga kami bisa melihat kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Setiap jaminan yang Kau anugerahkan, ya dan amin. Setiap perjanjian yang Kau anugerahkan dalam hidup kami, ada anugerah yang memperlengkapi kami untuk bisa menjaga perjanjian itu tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nyatakan pribadi-Mu semakin dalam lagi. Tidak ada satupun dari kami yang kehabisan minyak. Gak ada satupun dari kami yang apinya mulai padam. Engkau yang menambah-nambahkan minyak kami. Dan Engkau yang menyalakan pelita itu menyala dalam hidup kami. Bakar kami dengan cinta-Mu Tuhan. Bakar kami dengan cinta-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak kehilangan api kami yang semula. Dalam nama Tuhan Yesus, mari buka tangan kita dan terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima setiap benih yang Kau tabur hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya berakar nguat, bertumbuh dengan sempurna dan berbuah lebat. Jadi daging dalam hidup kami. Kami mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Bukan hanya mendengar tentang Engkau saja. Bukan hanya mendengar kesaksian tentang Engkau saja Tuhan. Tapi kami mengenal Engkau karena kami mengalami Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap gerbang keintiman dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Tenda-tenda keintiman dalam hidup kami kembali dibersihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali masuk dalam ruang keintiman bersama dengan Engkau sendiri Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Dari apa yang sudah Engkau taburkan Tuhan. Tidak ada yang kering, tidak ada yang mandul, tidak ada yang mati di tengah-tengah kami. Semua berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita perjamuan kudus saudara.